Panganjali. Om Swastiastu. Kami dari tim Skensa selaku tim oposisi dalam mosi Dewan ini percaya sekolah menengah pertama diizinkan membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Sebelum kami memasuki kami hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Dian Ayustia Pujani selaku pembicara pertama dalam tim oposisi. Saya, Aldian Saputra selaku pembicara kedua dari tim oposisi. Saya, Ikade Astamayana Putra, dan selaku pembicara ketiga dari tim oposisi. Sekian perkenalan dari tim Skensa. Terima kasih. Menurut Patricia Greenfield, seorang psikolog dari Universitas California Los Angeles berpendapat bahwa penggunaan telepon genggam yang berlebihan dapat mengganggu perkembangan otak remaja, khususnya untuk kemampuan fokus, berkonsentrasi, dan mengendalikan impuls. Dilihat dari rata-rata jam pembelajaran siswa sekolah menengah pertama di sekolah yakni 7-8 jam, dan mereka baru berusia 13-15 tahun dan baru memasuki usia pubertas. Apakah masih bisa dikatakan relevan bagi siswa sekolah menengah pertama untuk buat telepon genggam ke lingkungan sekolah tanpa pengawasan orang dewasa yang cukup? Dewan juri terhormat, perkenalkan saya Ninyaman Dian Ayustia Pujani selaku pembicara yang pertama. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim oposisi menyatakan dengan tegas tidak setuju terhadap mosi Dewan ini percaya sekolah menengah pertama diizinkan buat telepon genggam ke lingkungan sekolah. Dewan juri yang terhormat, ada 3 argumentasi dasar yang akan saya sampaikan mengenai mosi kita hari ini. Yang pertama, masih dalam usia anak-anak. Seperti yang kita ketahui, siswa SMP masih dalam usia 13-15 tahun yang baru saja memasuki usia pubertas dan tergolong anak-anak. Pada usia ini, otak mereka masih dalam tahap perkembangan khusus untuk area yang terkait dengan kontrol impuls, pengambilan keputusan, dan regulasi emosi. Hal ini membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh dorongan yang tak baik dan kurang mampu mengendalikan perilaku mereka terhadap penggunaan sosial media secara baik dan benar. Contohnya, kasus mengenai sekelompok siswa SMP di Surabaya, Jawa Timur ditemukan menyebarkan ujaran kebencian secara online. Jelas hal ini melanggar Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2. Jika mereka dalam rentang usia ini terus terpapar oleh konten negatif, bagaimana jadinya perkembangan stimulus otak mereka terhadap cara berpikir dan bertindak di masa depan? Yang kedua, penggunaan telepon genggam tidak relevan pada lingkungan pendidikan di sekolah menengah pertama. Kita tahu bahwa telepon genggam memiliki beragam fungsi dan pada umumnya digunakan untuk mengakses informasi dan menyebarkan informasi. Tapi, apabila siswa sekolah menengah pertama menyalahgunakan fungsi ini, maka akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada dampak yang positif, seperti meningkatnya agresi dan kekerasan, seksualitas yang berlaku tidak pantas, turunnya prestasi akademis, depresi, kecemasan, kecanduan, serta isolasi sosial dan pengucilan. Oleh sebab itu, siswa sekolah menengah pertama dikatakan tidak relevan untuk membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah sebab siswa masih bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah seperti lab komputer, perpustakaan, dan juga bisa mengakses informasi melalui wali sekolah di kelas dan juga bisa melakukan kegiatan tutor sebaya yang mampu membangun sifat mereka dari segi kekompakan dan kerjasama di lingkungan sekolah. Yang ketiga, dampak penyalahgunaan telepon genggam pada siswa SMP di lingkungan sekolah. Ada pun beragam dampak dari penyalahgunaan telepon genggam oleh siswa SMP di lingkungan sekolah, seperti lebih rentan untuk mengalami kemerosotan moral, perubahan perilaku terhadap cara berkomunikasi dengan sosial, turunnya efektivitas belajar, cyberbullying, kurangnya aktivitas fisik, serta kecanduan terhadap penggunaan telepon genggam yang dilakukan oleh siswa sekolah menengah pertama yang akhirnya akan menimbulkan kecemasan dan depresi dan dapat menyebabkan gangguan nomofobia. Jadi Dewan Juri yang terhormat, apakah kebijakan yang mengizinkan siswa sekolah menengah pertama membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah adalah hal yang benar untuk mendukung pendidikan mereka secara efektif? Oleh sebab itu, kami dari tim oposisi menyatakan tidak setuju terhadap mosi Dewan ini percaya sekolah menengah pertama diizinkan membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Sekian dari argumentasi saya berdasarkan 3 argumentasi dasar. Terima kasih. Dilansir dari CNBC Indonesia merupakan penggunaan telepon genggam paling lama, yaitu 6,05 jam setiap harinya. Hal ini terbukti di semua kalangan umur, termasuk anak-anak. Dengan ini, perlukah kita memperbarui kembali tentang sekolah menengah pertama yang diizinkan untuk membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah? Dewan Juri yang terhormat, mosi kita kali ini adalah Dewan ini percaya sekolah menengah pertama diizinkan untuk membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Saya, selaku pembicara kedua dari tim oposisi, Aldian Saputra, menegaskan bahwa saya tidak setuju dengan mosi kita kali ini.
Hal ini didasari dari beberapa poin argumen yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, penyalahgunaan telepon genggam sering kali terjadi di lingkungan sekolah menengah pertama. Hal ini dikuatkan karena keinginan siswa untuk bermain dan juga bersenang-senang yang menjadi faktor utama tersebut. Dilansir dari Putri Pratiwi Indra 2019, Winoto menyatakan bahwa remaja semakin kecanduan gadget. Awalnya remaja hanya menggunakan gadget untuk bermain game, akan tetapi remaja mulai menemukan kesenangan lain dan menjadi sebuah kebiasaan. Oleh sebab itu, adanya sebuah regulasi untuk melarang penggunaan telepon genggam di sekolah akan membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Pernyataan ini didukung kuat oleh kebijakan yang telah diterapkan oleh beberapa negara-negara seperti Belanda dan juga Cina. Dua negara tersebut telah menegaskan bahwa telepon genggam memiliki dampak yang sangat negatif. Kedua, Dewan Juri yang terhormat, menurut UNESCO, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization menyatakan larangan terhadap negara-negara di dunia untuk penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan laporan pemantauan global 2023 UNESCO berjudul Technology Education, a Tool of Hustrum. Satu kalimat yang dapat saya kutip dari laporan pemantauan 2023 global UNESCO, yaitu access to technology is not evenly around the world, and this can leave students from school background behindnya. Artinya, akses ke teknologi di dunia kurang merata. Hal ini dapat membuat keluarga dari miskin dapat tertinggal. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, dengan mempertimbangkan surat edaran nomor 421.1/2813/28230 yang melarang pembawaan telepon genggam ke sekolah, serta mengacu pada kegiatan tatap muka yang biasanya dilakukan di sekolah menengah pertama. Imam Bayhaqi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang menegaskan bahwa kegiatan tatap muka bertujuan untuk meningkatkan interaksi antara guru dan murid. Adanya telepon genggam hanya akan memecah perhatian siswa serta mengurangi konsentrasi siswa saat pengajaran berlangsung. Hal ini dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Universitas Nasional Padang yang menemukan bahwa 54 dari 80 siswa di SMP Negeri 10 Padang yang mengurangi konsentrasinya dikarenakan menggunakan telepon genggam saat melakukan pelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya IKD Asa Mena Putra selaku pembicara ketiga dari tim oposisi Skensa nyatakan dengan tegas tidak setuju terhadap mosi kita pada kali ini, yaitu Dewan ini percaya sekolah menengah pertama diizinkan membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Dengan diberikannya izin membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah, hal ini akan meningkatkan kasus cyberbullying di antara para siswa, di mana kasus ini telah diteliti oleh IAIN di Bangka Belitung, dan salah satu penelitinya adalah Nopia LPMIM. Nopia LPMIM menemukan sejumlah 274 siswa di SMP Negeri 5 Pangkal Pinang telah melakukan kasus cyberbullying. Kasus cyberbullying tersebut meliputi yang pertama, penyebaran pesan-pesan yang bersifat mengancam, penyebaran pesan-pesan yang bersifat mengolok-olok, dan penyebaran pesan-pesan yang bersifat merendahkan. Dari 3 kasus tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran Undang-Undang ITE yang terkait dalam pasal 27 ayat 1, di mana isinya adalah penyebaran informasi yang bersifat asusila. Dewan Juri yang terhormat, setelah kami menyampaikan argumentasi kami dari pembicara pertama, pembicara kedua, dan saya pembicara ketiga, kami dapat menyimpulkan bahwa kami dengan tegas tetap menolak mosi Dewan ini percaya sekolah menengah pertama diizinkan untuk membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Yang berdasarkan atas argumentasi yang telah kami sampaikan tadi. Sebagai contoh, dari segi fisik siswa SMP dikatakan masih dalam kategori anak-anak karena mereka masih labil dalam pengambilan keputusan dan masih belum bijaksana dalam penggunaan telepon genggam. Dan yang kedua adalah dari segi dampak buruk yang telah dialami dari penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Contohnya, yang pertama, penurunan nilai akademis yang terjadi di sekolah. Yang kedua, distraksi fokus yang dialami para siswa selama proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, peningkatan kasus cyberbullying yang dialami di antara siswa. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya dan kawan-kawan dari tim oposisi Skensa mengucapkan terima kasih.